Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 mata kuliah basis data kelas RA akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang Financial Transaction Dataset yang beranggotakan saya Devina Ansafitri, Tarisa, Balkis Duyan Fitri Zamzami, dan Leonard Andreas Napitulu. Penjelasan pertama akan diambil alih oleh Tarisa. Kepada Tarisa saya persilahkan. Oke, yang pertama ada Standard Query Language atau SQL. SQL ini merupakan bahasa pemrograman untuk menyimpan dan memproses informasi dalam basis data relasional. Sebuah basis data relasional menyimpan informasi dalam bentuk tabel dengan baris dan kolom yang mewakili atribut data yang berbeda, serta berbagai hubungan antara nilai data. Nah, ada kelompok pernyataan SQL. Yang pertama ada Data Manipulation Language atau DML. Ini digunakan untuk memanipulasi data dalam baris data, seperti pengambilan, pemasukan, pengubahan, dan penghapusan, meliputi select, insert, update, dan delete. Selanjutnya ada Data Definition Language atau DDL. Ini digunakan untuk mendefinisikan objek-objek baris data, tabel, atribut, batasan-batasan terhadap atribut, serta hubungan pemasukan, pengubahan, dan antar tabel, meliputi create dan alter drop. Nah, yang terakhir ada Data Controlling Language atau DCL. Ini digunakan untuk mengendalikan akses pengguna terhadap objek-objek dalam basis data, seperti mengatur hak akses, izin, dan keamanan, meliputi grant, revoke, dan lock table. Oke, itu saja. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, dalam konsep relasi terdapat beberapa jenis relasi antar tabel, yaitu yang pertama, ada one-to-one relationship, yaitu setiap baris data dalam tabel sumber terhubung dengan satu baris data dalam tabel target, dan sebaliknya. Selanjutnya ada one-to-many relationship, yaitu setiap baris data dalam tabel sumber terhubung dengan banyak baris data dalam tabel target. Tapi setiap baris data dalam tabel target hanya terhubung dengan satu baris data dalam tabel sumber. Dan yang terakhir ada many-to-many relationship, yaitu banyak baris data dalam tabel sumber terhubung dengan banyak baris data dalam tabel target, membutuhkan tabel jembatan atau penengah. Yang selanjutnya, sebenarnya normalisasi itu apa sih? Normalisasi adalah proses desain database untuk menghindari adanya data redundan atau duplikat. Tujuan dari normalisasi yaitu mengurangi anomali data, meningkatkan efisiensi penyimpanan, dan memudahkan manipulasi data. Apa saja jenis normalisasi? Yang pertama ada first normal form, yang kedua ada second normal form, yang ketiga ada third normal form, selanjutnya ada Boisot normal form, fourth normal form, dan yang terakhir ada fifth normal form. Jenis normalisasi yang kita pakai adalah normalisasi second normal form, di mana salah satu tingkat normalisasi dalam desain basis data. Tujuan dari normalisasi second normal form adalah menghilangkan ketergantungan fungsional parsial pada tabel basis data. Syarat untuk memakai normalisasi second normal form adalah yang pertama, tabel harus sudah dalam bentuk normalisasi first normal form. Yang kedua, tabel tidak boleh memiliki ketergantungan fungsional parsial. Selanjutnya saya serahkan kepada Leonard. Selanjutnya adalah kelebihan dari normalisasi. Kelebihan normalisasi yang pertama adalah mengurangi redundansi data, lalu mencegah anomali data, meningkatkan integritas data, lalu yang terakhir mempermudah pemeliharaan basis data. Selanjutnya kekurangan dari normalisasi. Kekurangan normalisasi yang pertama kompleksitas desain. Lalu yang kedua kinerja yang memungkinkan menurun. Lalu yang ketiga kesulitan untuk pemahaman. Yang terakhir potensi over normalisasi. Selanjutnya akan ditampilkan EER diagram atau Enhanced Entity Relationship Diagram. Nah, berikut ditampilkan tiga entitas. Yang pertama ada entitas transaction, entitas transaction detail, dan entitas transaction types. Entitas transaction memiliki relasi one-to-many dengan entitas transaction details. Artinya setiap transaksi lalu entitas transaction memiliki
relasi many to one dengan table transaction types, yang artinya setiap transaksi terkait dengan satu jenis transaksi tertentu. Lalu tidak ada relasi langsung antara entitas transaction types dengan entitas transaction details. Saya lanjutkan dengan demo kode. Sebelum melanjutkan dengan demo kode, perlu diketahui tujuan dari pengerjaan tugas besar basis data ini itu untuk membantu pihak-pihak yang berkaitan, seperti contohnya kami mengambil dataset financial transaction dataset, yang mana dataset ini untuk mensimulasikan hasil-hasil rekotan dari customer dengan pembeliannya serta deskripsinya. Di sini dataset kami itu kami ambil dari Kaggle yang mana bersifat public. Financial transaction itu udah berbentuk CSV, di mana ada 6 kolom yang terdiri dari transaction ID, date, customer ID, amount, type, dan description. Setelah itu sudah ada datasetnya. Di sini kita langsung import import library-nya di Jupyter. Ada import OS, import PyMySQL, import Pandas SPD. Lalu kita menginisialkan atributnya. Di sini database kita itu kita namakan dengan tugas underscore besar. Lalu hostnya itu localhost, DB username root, dan passwordnya kalau ada password dimasukkan. Jika tidak ada tidak usah. Lalu langkah selanjutnya itu make the database connection untuk mengkoneksikan si server MySQL kita ke Jupyter atau ke Anaconda. Di sini MySQL kita harus kita aktifkan dulu baru kita bisa menjalankannya di Jupyter. Yang selanjutnya itu masuk ke dalam extension MySQL yang mana %load_SQL atau bisa juga reload SQL. Lalu setelah itu kita membuat koneksi lagi ke database MySQL-nya. Kalau ada password dimasukkan, jika tidak ada cukup root at localhost saja. Di sini kita memastikan dulu apakah database kita sudah ada atau belum dengan perintah show database yang mana sudah ada di sini tugas underscore besar. Lalu kita gunakan database yang diinginkan, use tugas besar terlihat di sini. Setelah itu di sini kita menginputkan atau mengimport dataset yang sudah di-download tadi. Di sini terlihat data mentahnya, yang mana date juga di garis miring gini. Kita perlu mengecek apakah ada nilainan atau tidak pada dataset dengan df.isna sum. Di sini kita menggunakan Pandas untuk membersihkannya, lalu mengecek juga apakah ada data yang duplikat pada dataset. Ternyata outputnya tidak ada duplikat dalam dataset. Di sini karena hanya 6 kolom, kita akan membagi atau membuat kolom baru lagi, yaitu type ID yang berdasarkan type. Di type ini ada 3 jenis, yaitu ada credit, debit, dan transfer. Di situ untuk type ID yang 1 itu berarti credit, type ID yang 2 itu berarti debit, type 3 itu berarti transfer. Lalu kita juga perlu mengubah format tanggal, karena kalau udah dimasukin ke SQL itu akan gagal kalau garis miring, karena date itu berbentuk strip-strip. Setelah itu kita mengkonversi dataset yang sudah diproses ke .csv yang mana namanya update_dataset.csv. Di sini bisa dilihat sudah berubah dan ada kolom yang baru lagi, yaitu type ID. Lalu melakukan normalisasi 2NF tadi yang sudah dijelaskan teman-teman sebelumnya, itu perlu karena untuk nge-breakdown beberapa tabel dari banyaknya kolom. Dari 6 kolom itu kita nge-breakdown jadi 3 tabel, yang mana ada tabel transaction, yang berisikan transaction underscore ID, primary key, date, customer underscore ID, dan amount. Lalu tabel kedua ada transaction types, type ID, type, tabel ketiga transaction details, transaction ID, dan description. Dengan membagi dataset tersebut ke dalam tabel-tabel, kita dapat menjaga integritas data, menghindari redundasi, dan memfasilitasi pengambilan data yang lebih efisien. Selanjutnya, setelah normalisasi 2NF, Anda dapat menggunakan sintaks DDL atau Data Definition Language seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Di sini kita menginputkan, bisa langsung menggunakan persen SQL untuk membuat tabel. Terlihat di sini setelah membuat tabel create table transaction itu kita mendeskripsikannya apakah sudah terinput atau belum. Di sini sudah terlampir outputnya. Lalu selanjutnya ada transaction types
Yang terakhir ada tabel transaction details. Lalu setelah itu kita ingin memastikan apakah tabel-tabel tersebut sudah ada di database kita dengan perintah show tables. Dan di sini sudah ada semua 3 tabel. Selanjutnya itu kita mengisi masing-masing tabel dengan minimal 30 row. Di sini saya mengisi dengan limit 66. Yang mana udah terlampir di sini outputnya dari 1 sampai 66. Lalu setelah itu mengisi tabel transaction types juga. Di sini udah ada credit, debit, transfer. Selanjutnya mengisi tabel transaction details dari 1 sampai 66 juga. Setelah itu, setelah semuanya diisi, maka baru kita bisa nge-advance query untuk menemukan insight yang menarik. Dari lecture data analis yang sudah dipelajari di kelas, itu kita terapkan di tubes ini. Yang mana yang pertama itu saya menambahkan foreign key dari tabel yang sudah ada dengan alter table dan add foreign key seperti di sini, dan outputnya sudah ada. Lalu ada juga menambahkan foreign key dari tabel yang sudah ada, alter table transaction ke reference transaction. Selanjutnya itu ada mengekstrak record berdasarkan kriteria baris tertentu dari keseluruhan data record, yang mana select from transaction dan where menggunakan where. Di sini kita ingin mencari dengan transaksi ID 66 dan outputnya benar yaitu 66 dengan tanggal seperti ini, customer ID segini dan biaya pengeluaran segini, yang mana type ID-nya itu 1, yang berarti kredit. Lalu ada menampilkan total jumlah transaksi berdasarkan jenis transaksi dengan select, count, alias, dan from sama group. Di sini type ID-nya itu ada 1, 2, 3, yang mana 1 itu kredit, ada totalnya 30. Yang kedua itu ada debit, totalnya 18. Yang ketiga itu ada transfer, totalnya juga 18. Di sini jika ditotalkan semuanya pas dengan isi tabel yang tadi, yaitu ada 66. Lalu selanjutnya ada menampilkan total jumlah transaksi per bulan dengan select, as, count, from, group, dan order. Di sini itu ini kita menggunakan scan dan juga pengurutan agar bulannya terurut dari bulan 1 sampai bulan 12. Pada bulan 1 total transaksi 11, 2 ada 3 transaksi, bulan 3 ada 7, dan seterusnya sampai bulan 12 ada total transaksi sebanyak 7. Lalu yang terakhir ada menampilkan 10 pelanggan dengan total nilai transaksi tertinggi dengan select, sum, as, from, group, order, dan limit 10 karena hanya ingin 10 pelanggan saja. Di sini terlihat pengeluaran paling banyak itu 10925,07 dalam dolar. Lalu selanjutnya ada menampilkan rata-rata nilai transaksi per bulan dengan select, as, average, as lagi, from, group, sama order, dan menggunakan ascendant untuk mengurutkan lagi yang mana dari bulan 1 sampai bulan 12 ada rata-rata pengeluarannya. Di sini ada menerapkan operator AND yang mana select, from, where, dan end. Di sini ingin transaksi 66 dengan pengeluaran 3609,61. Maka outputnya benar seperti ini. Lalu selanjutnya ada menerapkan operator OR yaitu select, from, where dengan OR, yang mana pertama itu ada deskripsi dengan century from item, lalu yang selanjutnya itu ada transaction ID 66. Di sini ada transaction ID 66 sudah muncul, lalu dengan description century from item itu juga muncul, yang mana transaksi ID-nya itu 6. Selanjutnya ada menerapkan operator not. Not itu select, from, where, and not. Di sini kita not type-nya credit, berarti yang muncul ada debit sama transfer. Lalu ada memfilter record transaction details yang kolom description diawali dengan D. Select, from, where, like. Menggunakan like seperti ini, maka yang keluar yaitu benar. Direction, wife, job, pool, determine, leader, move, college. Lalu selanjutnya ada memfilter record person yang kolom description diakhiri dengan E. Select from transaction details, where, description, like. Seperti ini. Lalu ada muncul semuanya yang berakhiran dengan E seperti ini. Lalu ada menerapkan left outer join yang mana select lalu membuat alias terus left join. Di sini sudah terlihat hasil outputnya yang mana ini benar, semua tabel digabungkan. Lalu langkah selanjutnya itu perintah selanjutnya ada melakukan user management terhadap 3 user. User pertama itu user underscore root. User kedua itu ada user underscore 1, user ketiga itu user underscore 2. Yang mana di bagian on ini kita ganti dengan nama database kita, lalu passwordnya juga. Setelah itu outputnya akan seperti ini jika benar. Di sini kita akan melihat grants
akses dari user underscore root, yang mana akses dari sini itu semuanya diizinkan, lalu di show grants for user underscore 1 sesuai dengan perintah. Ketentuan tugas besar, di sini tidak ada perintah atau grant update terlihat di sini. Lalu user yang terakhir itu kita menghilangkan perintah apa namanya? Coba lihat ketentuan bentar. Oh, user terakhir itu tidak dapat melakukan create, makanya di sini tidak ada grant create, di sini tidak ada, di sini kan ada, di sini tidak ada. Lalu karena untuk perintah yang terakhir sesuai ketentuan tugas besar, itu backup file dengan ketentuan kelompok underscore 10.sql. Karena kita mengerjakan SQL ini di Jupyter Notebook, yang mana bentuknya itu pasti .ipynb, maka backup filenya menjadi kelompok underscore 10.ipynb, yang mana di sini saya backupnya tidak manual. Dengan backup kami itu menggunakan import util, yang mana kita menentukan path filenya dulu. Letaknya itu ada di Fort basis data to bus, lalu path backup file kita juga tentukan, namun di bagian paling akhir itu kita ganti dengan nama back file yang baru. Terus setelah dibuat variabel tersebut, kita util copy file, yang mana backup file berhasil dibuat, dan setelah dicek benar sudah berhasil dibuat, yaitu dengan nama kelompok underscore 10. Sekian demo code dari penjelasan saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada teman-teman semuanya. Saya berharap presentasi ini memberikan wawasan baru dan pemahaman yang lebih dalam kepada kita. Sekian presentasi dari diskusi kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.